pas 2007 saya lulus S1 dari Munakosa kelar. Saya berpikir bagaimana selesai Munakosa saya bisa munakahat. Jadi dapat ijazah langsung ijab syah. Ijazah syah, Munakosa, munakahat. Pas 2007 saya lulus S1 dari Munakosa kelar. Saya berpikir bagaimana selesai Munakosa saya bisa munakahat. Jadi dapat ijazah langsung ijab syah. Ijazah syah, Munakosa, munakahat. Akhirnya bingung ya nyari siapa nih kira-kira gitu yang pas jadi jodoh kita. Alhamdulillah bi'ni'matillah. Kemudian Al-Fadil juga biiznillah jadi ketua Ikra Pusat. Bisa sih ketua Ikra Pusat ada di Kerawatik nih bro. Waktu itu kan juga ada rakernya itu ke puncak pertama kali juga ada raker perguruan jalan itu guru-guru para ustaz yang mendukung kegiatan Ikra. Diawali dukungan langsung dari ketua pimpinan Allah ya raham Syekh Haji Muhammad Amin Nur bin Haji Mali. Sekali-kali anak muda Ikra adakan raker di Pilar Puncak. Bikin proposal ajak semua, Ikrawati pun harus hadir. Saya bingung mau Ikrawati gimana jalan, sedangkan Ikrawati kan itu saya kayak terus kita ibu di bawahnya guru, anak siapa, anak gitu. Kalau ngomong saya siapin, saya beraniin, saya datengin. Waktu itu saya ingat betul dia ngajar di pesantren atau putri. Saya datang terus saja, Assalamualaikum saja. Ustaz ada apa? Ini saya dengan ini instruksi dari Bapak pimpinan kita ada raker di puncak selama 2 hari, 2 malam 1 hari. 2 hari 1 malam begitu. 2 hari 1 malam ya. Satu Ahad kata beliau benar nih instruksi pimpinan kan Ustaz yang dapat langsung tanya begini. Saya tinggal tugas saja. Ini bisa Ustaz aja ya. Dari ini saya bisa lagi nyengir begitu saya ada. Ini namanya manusia normal bro. Udah mulai ada perasaan sedikit enak gitu bro. Tiba-tiba pas sudah acara di sana kita raker semua ada kecenderungan hati menuju ke arah. Nah ketika nanya maunya siapa, kalau mau pengennya guru kita sebut nama itu guru mau nanya sama ini. Nah, kamu yang ngomong bismillah saya bantuin. Nah ini jadi guru dan alhamdulillah sekarang saya jadi istri saya. Dan pada saat antum ditanya oleh Guru Ki Haji Mawadi, saat itu saya juga turut menyaksikan. Iya. Muradi dia Ada. Kenapa? Udah tau makin nanya. Aduh, kepentingan sosial ini. Ada. Ya, artinya begitu antum luar biasa, memiliki rasa suka, rasa cinta, menjadi tanda keseriusan ya. Dan di saat itu pun nggak ada istilah pacaran bro. Ya pacaran apalagi sama model tentang PDKT kayak anak muda sekarang ya gitu. Yang pertama pinteran atau kealiman ini, kedua anak siapa itu kan guru kita. Jadi menikah dengan Ustazah Hajah Fatimah MPD putri dari Al-Mukarram Bapak Haji Muhammad Abbas. Masya Allah. Kemudian Kiai, dalam perjalanan pernikahan hingga sekarang sudah dikaruniakan putri dan putra berapa? Alhamdulillah dari pernikahan yang sangat indah, yang pacarannya selesai nikah bisa dikaruniai langsung anak yang pertama 1 Afat Ajizah. Lalu saat itu di sesar sudah berpikir ya kayaknya punya anak di sesar. Tiba-tiba Allah berkehendak lagi. Anak saya yang kedua langsung bertiga dulu. Kembar 3. Mungkin di antara guru-guru yang takwa kita ini makhluk alhamdulillah ya. Tidak ada maksud apa wa makin ni'mat rabbika ba'da surah al-fakir. Yang dikasih anak kembar 3. Mungkin guru Dani besok kembar 4 saya katakan Allah.
nggak bisa dikasih kembar 3 itu kan kita. Alhamdulillah anak 4 dan 2010 saya daftar haji, 2014 saya berangkat haji, pulang haji di Karung lagi botot tuh. Muhammad Faiz, jadi anaknya sudah 5, Abang Aziza, Nafisa, Nabila, dan Sirani kembar 3, dan yang terakhir Muhammad Faiz sekarang kelas 1, madrasah di Paduri Takwa 3 ya, kebetulan kepala sekolahnya istri saya sama. Masya Allah. Mabruk ya, Guru Haji Aan. Ya, Jadi diberikan istri yang solihah, kemudian dikaruniakan keturunan yang subhanallah tadi ya, kembar 3, dan sekarang sudah ada 5 ya. 5 dulu. Kayaknya udah cukup kali dulu ya. Masya Allah. Anak udah cukup 5 dulu. Iya. Iya, iya. Istri juga udah cukup ya. Iya, iya. Iya, iya, baik Guru Haji Aan ya. Ya Rob. Oke. Nah, kemudian bisa diceritain ya, tadi latar belakang pendidikan. Jadi untuk MI itu dulu sekolahnya di mana? Dulu kan di zaman saya masih kecil dulu ya, MI mungkin dulu ini ngerasain ya, kita MI istilah MI cabang lah dulu ya. Pas kelas 3 itu di Nurul Palas ini Atak 05, kelas 4 itu baru pada lari ke pusat semua di pondok pesantren Atakwa Putra. Iya. Kalau yang putrinya di Anur kan itu Anur Ujung Harapan ya. Anur ya. Oh. Dan kelas 4 di mana saya tetap di pusat dulu, Atakwa satu pusat yang waktu itu kepala sekolahnya orang tua saya. Oh iya. Yang di Emak Kota Kelas. Di saat itu kita dari 1 sampai kelas 6 mulailah kita tidak pernah bercampur sekolah dengan perempuan. Dari 1 Sanawi sampai kelas 3 sama, nggak pernah nyampur sama perempuan. Nah, saya nyampur 1 kelas 3 MI sama kuliah gitu. Iya. Pas kuliah nyampur sama perempuan juga, alhamdulillah itu perempuannya udah tua-tua pada punya laki. Ada tisu, ada bater, dia biasa. Maaf. Iya. Kenapa jadi suci itu Guru? Iya, iya. Oh, jadi S1 di Atakwa juga ya? Jadi MI-nya Atakwa, Sanawiyahnya Atakwa Guru, Aliyahnya Atakwa, sekolah tingginya juga Atakwa, Mahad Alinya juga Atakwa. Oh iya. Jadi Atakwa 100%. Produk Atakwa ya, dari mulai madrasah ibtidaiyah sampai di perguruan tinggi. Alhamdulillah. Ngobrolin ini untuk keahlian dalam berpidato ya, atau retorika atau berceramah. Nah, itu saat dipelajari itu dimulai dari apa, memang sudah tampil saat madrasah ibtidaiyah atau mungkin digali ilmunya saat muhadharah? Mungkin bisa diceritain Guru ya. Alhamdulillah Guru, kalau saya boleh jujur, guru pertama saya adalah Ikra. Dulu kan setiap musola di Harapan itu guru dan ada istilah Ikra. Iya. Baik Ikra pusat maupun Ikra cabang, yang kebetulan Al-Fatihah Ikra cabang musola Nurul Pala. Setiap malam Ahad itu ada muhadoro, kalau bahasanya ya, ada maulid atau muhadoro setiap malam Ahad. Di saat itu kita diwajibin besok blok lor yang deklamasi siapa gitu. Besok yang pidato blok lor siapa? Kebetulan kalau bahasa di Nurul Pala itu ada blok lor, blok tengah, blok kidul, blok wetan, blok kulon gitu ya. Saya di blok lor Guru, jadi ada kelompok blok lor gitu. Lor itu kalau bahasa kita ini utara gitu ya? Blok utara, Iya. gitu. Blok kidul itu blok selatan. Selatan. Tapi bahasa lor kidul ngetan ngulon itu bahasa yang sebenarnya kenapa kita tinggal Guru ya. Oh, iya. Itu istilahnya. Nah di saat itu saya dipaksain Guru, suruh deklamasi. Saya deklamasi pun agak dibikinin teks. Lalu alhamdulillah ada guru, ada kakak kelas kita yang muhadharin bikinin teks. Iya. Gitu. Habis itu saya mulai berani Guru baca rawi ke depan. Itu kelas 1. Kelas 1. Saya kan kelas 1 2 tahun Guru berani. Kelas 1A, kelas 1C. Karena saya sudah TK lagi. Kalau kita yang TK itu kata guru saya, waktu itu kepala sekolah juga. Ya, bagus juga. Iya. Waktu beliau kalau udah TK dari kelas 1 langsung naik kelas 2. Seperti istri saya gitu. Nah kalau saya waktu itu dari kelas 1A naik kelas 1C. Ya, langsunglah saya di saat itu sering muhadharah malam Ahad di Ikra Nurul Pala. Iya. Berani-beraniin pas musabaqa ada lomba pidato ceritanya. Yang lain deklamasi penuh, rawi penuh, Quran penuh, deklamasi penuh. Yang kosong pidato Guru. Iya. Nah ini kata Guru Hadi waktu itu beliau pembina kita di Ikra Nurul Pala. Tinggal
pidato yang belum ada orangnya. Ya saya belum ada kan. Kalau belum ada kan guru tadi mau kita cakep mau jelek tampilannya pasti apa? Iya. Menang gitu. Ya udah saya pilih pidato. Pas saya ikut pidato, saya ingat banget Kopis Iskandar anaknya Mang Madun ikut lagi pidato. Fajar Sodik anaknya saja Haji Hamdan ikut pidato. Jadi ada 3 peserta. Iya. Alhamdulillah 3 peserta ini pasti menang kita 3-3-nya. Iya kan? Pasti menang 3-3-nya. Iya. Saya udah gak mikirin juara nih, yang penting juara dan kita piala pulang. Alhamdulillah dulu gara-gara itu saya latihan terus di kaca depan rumah latihan, saya dengerin ceramah Kiai Dijinin MJ, dulu kan Kiai Abu Hanifah, apa gitu sering-sering ikut dengerin di radio ya. Udah mulai itu semua di kaca. Teksnya udah dibuat oleh kakak pembina di Ikra. Coba terus teksnya sampai apal bro. Pas apal saya tampil ceritanya hampir apa adanya. Tiba-tiba juara pertama bro. Masya Allah. Dan peserta kan 3 bro. Jadi juara pertama akhirnya lomba di Ikra Pusat. Pas di Ikra Pusat alhamdulillah cuma nggak ada niat yang dapet juara, yang penting tampil. Juara lagi bro pertama. Dari situ udah mulai jadi hobi. Pidato dikit sampai ini hari alhamdulillah guru begitu awalnya ceritanya atas motivasi tidak pengen dapat juara. Luar biasa ya. Memang dulu saat saya mondok di At-Taqwa ya, dan saat saya masih MTS, kebetulan ada sahabat saya di Ujung Harapan ini, di Musola Nurul Falah, Ustaz Ahmad Rosyidi. Oh iya, Kak Rosyidi juga termasuk kakak saya itu. Dan saya suka diajak sama beliau untuk hadir di muhadharah di Nurul Falah. Alhamdulillah. Dan pada saat itu saya sering lihat antum tampil juga. Jadi Masya Allah saat itu antum sudah berani, suaranya sudah lantang, pidatonya juga sudah bagus. Sehingga pada waktu itu membuat kita juga kagum ya, karena masih proses sama-sama belajar, namun antum diberikan banyak kelebihan yang mana bakat itu sudah terlihat sejak awal. Baik, selanjutnya ketika guru Aang Sanawiyah, kemudian Aliyah juga memperdalam ilmu retorika dakwahnya di muhadharah. Muhadharah sambil lekda itu guru tadi. Lekda kita bisa bertemu dengan orang termasuk mudahnya kalau nggak salah kan di satu bagian pendidikan ya di saat itu yang menilai muhadharah yang tampil dinilai kalau nggak salah guru Dani waktu saya kelas 2 Sanawiyah, guru Dani bagian pendidikan yang nggak salah itu. Ya, Betul. Kalau dilihatin kita ceramah begini dinilai di muka, dilihatin muka kita begitu tuh. Masih inget kan guru Dani? Masih. Banget kan nih kakak ngomong di muka kita diginiin, kita makin gitu. Iya. Begitu guru. Ya udah satu guru satu ilmu jangan ganggu. Ya, kemudian saat di Pondok Pesantren At-Taqwa diperdalam, baik sering tampil di muhadharah, kemudian juga banyak mempelajari ilmu-ilmu retorika, dan pada akhirnya setelah di pesantren kemudian kuliah, lalu banyak terjun di Ikra Pusat. Alhamdulillah. Kalau saya punya saran buat diri saya dan buat pemirsa di Sadani Profesial, jangan menganggap remeh organisasi. Sekecil apapun organisasi itu, terutama Ikra nih guru ya. Kalau bahasa kitanya mungkin remaja masjid atau remaja musola. Karena itu guru tanpa terasa kita banyak sahabat, banyak kawan, menggali bakat. Tempatnya di situ bermula. Begitu bermula dari situ, kan orang tua kita guru, mohon maaf, latar pendidikannya kan tidak seperti guru kita bilangnya. Jadi bahasanya mau orang tua mau gimana kita terserah begitu. Jadi memang kita ngalirnya karena kondisi keadaan kampung kita. Karena kampung mendukung, ada yang nyuruh pala, Ikra, begini latihan muhadharah begini, di sekolah di At-Taqwa. Ibarat tuh At-Taqwa itu terus jadi apa? Nyambung bro, nyambung. Dan saya bersyukur kepada Allah. Jadi luar biasa Ikra dan At-Taqwa itu. Masya Allah. Gitu. Nah, dari aktivitas dakwah yang Guru Aang lakukan dalam penampilannya yang bisa diterima di semua kalangan. Amin, amin ya Allah. Jadi ada ilmu yang diberikan, ada nasihat, ada seriusnya, ada candanya, ada humornya, ada keberaniannya.
Nah, dari ramuan atau tampilan yang dilakukan, dari segi humornya, dari segi keberaniannya, nah itu Guru Haji Ang banyak terinspirasi dari mana untuk berdakwah? Kalau saya mau guru yang tadi saya bilang, awalnya kita itu berceramah karena kita sering lihat dengar di radio guru ya, di lokal TV agak jarang bro. Kayak di Allahu Yarham, kayak di Zainul MZ guru ya. Kemudian kita dengar juga ceramah-ceramah yang motivasinya santai tapi pasti angin. Terus Ustaz Arifin Ilham dengan metode zikirnya yang sehingga dengan kalamnya bisa menyentuh kolbun bagi pendengarnya. Jadi paduan terakhir itu bagaimana semangat ceramahnya seorang imam besar HRS dengan semangat ceramahnya menggebu-gebu, sehingga saya nggak sadar, bukan karena saya paksakan untuk kayak mereka gitu guru, tapi ketika saya megang mikrofon di podium atau ketika berceramah, saya hampir terbuai dan terbawa mirip-mirip gitu dengan orang-orang yang saya cintai itu dulu. Nggak sadar saya dengan semangat seperti HRS, kadang-kadang saya juga mirip kayak Junenjer, kadang-kadang mirip dengan istighfarnya Agim. Kemudian juga saya gimana bisa lucu dengan ya salah satunya Ustaz Tile yang ternyata beliau ini humoris tapi ada isinya dalam berceramah gitu. Banyak ya guru-guru kita yang jadi inspirasi saya, termasuk juga Guru Dani. Guru Dani ini dalam ceramah, saya bukan lebay, ini bukan karena saya semata-mata lagi diwawancara di Dani official nih ya. Tapi bener-bener Guru Dani itu beda dengan Al-Fakir Al-Kunaifi yang kalau ceramah ceplos teplos guru, kagak ada konsep. Jujur aja saya kalau ceramah pakai konsep berantakan otak saya guru. Lain halnya dengan guru, kalau guru kan kelihatannya konsepnya rapi, bicaranya juga tertata, rapi bahasanya. Kalau saya kan udah bang gitu. Gerakan tubuhnya juga beda sama Guru Dani. Guru Dani manggutnya itu udah kayak Pengaji Rumah Irama. Begitu. Kita mau udah gimana itu loh. Gitu. Aneh, guru ngikutin gaya antum, aneh nggak bisa. Karena mungkin dari segi vokal suara aneh yang tidak tinggi. Allah. Ya akhirnya kembali kepada ya mungkin kemampuan masing-masing. Jati diri kita. Ya itu loh guru, memang itu hanya sebuah retorika. Intinya kan bagaimana ketika dakwah yang kita sampaikan berhasil dan sampai diamalkan oleh pendengar kita. Saya ingat banget ungkapan Abu Ya Nurul Anwar bin Haji Ali, dia selalu bilang apa? Nahnu da'i wallahu huwal hadi. Itu pesannya. Tugas kita itu da'i. Sekarang kita ngobrolnya. Tugas kita itu da'i wallahu huwal hadi. Allah yang bakal kasih hidayah. Kalau dia dengerin kita, ngikutin apa yang kita sampaikan, itu berarti hidayah udah sampai ke dia. Kalau dia itu jamaah itu nggak dengerin, tapi dia tidak mau mengamalkan apa yang kita sampaikan, berarti benar hidayah nggak sampai begitu. Tugas kita dakwah dulu, terlepas bagaimana retorika kita dengan ciri khas kita. Begitu barangkali guru, kita nggak ada yang dibuat-buat, natural aja udah megang mic, udah kita tawakal ngomong. Kadang-kadang saya mirip Guru Dani kan, gitu. Tapi nggak bisa saya mirip Guru Dani, karena Guru Dani udah mirip Dani yang di TV.